Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, serta nikmatnya yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan memberikan umur panjang. Sungguh suatu nikmat yang tak terhingga bagi kita semua. Semoga saja dengan banyaknya karunia dan nikmat ini menjadikan kita lebih lagi untuk pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga suatu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti apa yang menjadi titah beliau, contoh beliau. Semoga saja dengan ketaatan kita akan apa yang telah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan diakui sebagai umatnya yang dia melahir nanti, kita juga mendapat sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas ketersediaan waktunya bisa mengisi pada malam hari ini. Insya Allah kajian kitab ini akan terus berlangsung. Semoga tidak ada halangan lagi. Untuk itu, mari sama-sama kita buka kajian pada malam hari ini dengan kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli pada Ustaz, yang silakan Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa anzala sakinah fi qulubina bil mu'minin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsal amaratu bisu'. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya saya pribadi mengingatkan pada Bapak dan Ibu untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi apapun kita. Karena tidak semua orang diberikan waktu dan kesempatan yang menambahkan amal soleh. Orang-orang yang terpilihlah yang mendapatkan hidayah, taufiknya dan inayahnya
kemudian kita menambahkan amal saleh. Maka ketika kita diberikan kesempatan ini, kita maksimalkan, kita optimalkan yang kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala ini dengan rasa syukur kita. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang setia dalam menjaga dan melestarikan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, tidak panjang lebar. Pertemuan kemarin kita masih belum selesai dalam pembahasan adabun nafs, bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kita sudah membahas tentang taubat, tentang muqarabah, muhasabah, kemudian ini adalah mujahadah. Pengarang buku ini mengingatkan kepada kita bahwa sangat berbahaya sekali ketika nafsu itu ada dalam diri kita. Makanya pengarang buku ini menjelaskan bahwa yang namanya mujahadah ini adalah bagaimana wahiyya ayyanamul muslimu anna ada'a adaihi ilahi wa nafsu allati baina jambi, yaitu bagaimana kita bersungguh-sungguh berjuang untuk melawan hawa nafsu pada diri kita sendiri. Karena hawa nafsu ini wa nahabi tab'iha mailatun ila syarr. Karena yang namanya nafsu itu Bapak dan Ibu pasti mengajak kepada arah keburukan. Farraratun minal khair. Nafsu itu pasti dia selalu ingin meninggalkan hal-hal yang baik. Ammaratun bisu. Dan namanya nafsu itu pasti akan mengarahkan, akan mengajak kepada hal-hal yang berbuat jahat. Kalau firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal amaratu bisu, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Jadi diri kita ini tidak bisa terlepas dari kesalahan pribadi, nafsu. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu pada diri kita ini pasti mengajak hal-hal yang buruk, kejahatan. Dalam surat Yusuf ayat 53. Kemudian dijelaskan oleh pengarang ini bahwa ayat ini tahibud da'atal wa hujuludi ilal rohah. Kebanyakan nafsu itu selalu mengajak, menginginkan kita itu yang enak-enak, santai-santai, terus pokoknya nggak mau susah lah Pak. Ibadah nggak mau yang susah. Kalau mikir haji, aduh gitu rasanya gitu ya. Kalau mungkin puasa, aduh satu siang lapar, udah pikirannya kacau lah. Itu nafsu Pak. Sholat juga gitu misalnya, aduh sholat yang enak-enak aja dah. Maghrib di sini, isya sini, pulang tidur. Tapi pas lagi ada subuh, waduh, pas lagi guling sudah dipeluk, bantal udah ditutupin kuping, suara Pak Hasan mengumandangkan azan, waduh ganggu tidur. Itu sudah nafsu. Tuhibud da'adal wa hujuludi ilal rohani. Pengen enak-enak santai. Wa targabu fit batola, dan pengen itu santai, nganggur, enak-enak itu dalam waktu yang sangat panjang. Ya.
Kalau orang pekerja itu misalnya yang kerjanya santai, duduk datang duduk kantor, pulang dapat apa, pulang terus dapat akhir bulan dapat gaji. Wah, enak-enak pokoknya lah. Ya. Tapi kalau suruh kerja keras, enggak mau. Ya. Wa tastahiyahum syahwat. Kadang-kadang mereka ingin melampiaskan hawa nafsunya. Ajilatu wa in kana fiha hadfuha wa saqahuha. Ketika dia melampiaskan hawa nafsunya itu, bisa jadi efeknya atau akibatnya itu kematian maupun kesengsaraan. Coba kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, orang yang kena narkoba atau yang mabuk lah istilahnya, orang sedang minuman, suruh kerja itu paling-paling nggak mau. Pengen ya itu hidup itu menghayal, membayangkan yang enak-enak. Tapi kalau sudah keras dikit sudah nggak mau. Demikian pula seperti itu Bu, ketika kita beribadah. Ya, pengennya itu kita kayak ingin menghayal mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah. Padahal yang namanya pahala itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang berusaha dengan maksimal. Walladzina jahadu fina lanahdihim subulana. Ini nanti ya. Wah, ini ayatnya jelas. Ketika kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan memberikan pahala dan ridhonya. Nggak mungkin yang namanya pahala didapat begitu saja tanpa adanya usaha. Demikian pula ketika kita misalnya mencari nafkah keberkahan Allah. Kalau ini kerja dianalogikan dengan jihad ya. Ketika kita bekerja ingin mencari keberkahan itu kan pahala. Ya. Kalau kita ingin bekerja tanpa ada usaha gitu ya, tidak akan mungkin kita mendapatkan pahala. Tidak akan mungkin kita mendapatkan berkah. Harus dengan usaha bagaimana kita mendapatkan uang ini dengan halal. Bagaimana prosesnya itu tidak terjerbat dengan riba, tidak terlibat dengan pencurian, tidak terlibat dengan korupsi, macam-macam. Kita harus berhati-hati. Bahkan jangan sampai harta kita ini kena subhatnya dunia ini. Itu tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, Bapak dan Ibu sekalian. Sering saya katakan di sini, Bapak dan Ibu, kalau misalnya anak-anak nakal, jangan salahkan anak dulu. Bisa jadi kita yang salah. Karena anak-anak kita berikan harta-harta yang haram. Karena anak-anak kita berikan sandang yang haram. Karena kita berikan anak kita papan yang haram. Wajar hasilnya, outputnya itu ya seperti itu. Bagaimana untuk mengembalikan kepada anak-anak yang soleh? Ya kita harus bersihkan dulu di awal. Karena awalnya itu, awal hilirnya itu dari kita. Bahwa kita bersihkan bagaimana kita berikan kepada anak kita itu harta yang halal berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, susahnya itu kalau orang yang sudah enak mendapatkan uang yang besar, gampang, tapi haram, untuk beralih kepada yang halal itu susah. Karena berat. Nah, disinilah tantangannya. Karena itu adalah nafsu. Kita harus berani meninggalkan hal-hal yang haram. Karena nafsu itu bisa melemahkan iltizam kita, semangat kita untuk bagaimana beribadah pada Allah. Makanya dalam buku ini Abu Bakar Al-Jazari ini, pengarang buku ini, melanjutkan kembali. Fa idza arafa al-muslimun hada. Ketika kita seorang muslim tahu bahwa nafsu itu adalah jelek dan bisa mempengaruhi kita dalam beribadah, aba nafsahu li mujahada nafsi. Seharusnya kita ini bersungguh-sungguh melawan nafsu kita itu supaya kita tidak terlena atau kalah dengan nafsu. Bahkan kalau bisa fa'alana alaihi harb katanya. Kalau bisa kita nyatakan dalam diri kita bahwa kita adalah berperang dengan nafsu supaya kita itu rajin, supaya tidak lemah. Malas baca Al-Quran harus dilawan, Pak.
malas bangun tengah malam tahajud, harus dilawan Pak. Karena itulah kemuliaan kita di sisi Allah. Apa yang kita cari kemuliaan di sisi Allah kalau bukan dengan ibadah qiyamul lail. Janji Allah banyak sekali dalam ayat-ayat dalam Al-Muzammil dan Mudaththir. Harta tidak butuh Allah itu harta kita. Tapi bagaimana kemuliaan itu kita paksakan untuk bagaimana kita derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak dan Ibu sekalian, kita memang harus melawan nafsu dalam diri kita. Ya. Hadis-hadis Rasulullah SAW ini kemarin saya singgung, cuma ini melengkapi saja Bapak dan Ibu Bapak sekalian, karena kemarin kelihatannya kok belum selesai gitu ya. Ada hal yang ganjal. Makasih ya saya. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa hawa nafsu adalah musuh terbesar manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Inna mimma asya'alaikum syahwat. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kalian, kata Rasulullah SAW, as-syahwatul ghayyu fi butunikum furujukum wa masiratil fitan. Ya. Hawa nafsu adalah musuh terbesar bagi manusia. Inilah nasihat Rasulullah SAW. Sesungguhnya di antara yang Rasulullah takutkan atas kita ini gitu, adalah syahwat yang mengikuti perut dan syahwat yang mengikuti kemaluan serta fitnah-fitnah yang mengikutinya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya, dalam hadis yang lain, fadaru famu wa farju. Hati-hatilah dengan fitnah ini. Famu itu mulut dan farju adalah kemaluan. Inilah yang bisa mengakibatkan orang masuk neraka dan masuk surga. Ya. Orang untuk memenuhi nafsu perutnya bisa segala cara dipenuhinya, dilakukannya. Ya. Baik itu mau yang siswa, yang mahasiswa, yang sudah kerja gitu ya. Ya. Saya dulu pernah mengisi Bapak dan Ibu sekalian ketika di forum anak-anak sekolah. Saya kasih motivasi adik-adik, jangan sekali-sekali kita ini mengerjakan ujian dengan menyontek. Ya, kan nyontek itu kan kerjaan yang ringan, gampang. Tapi perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian, nyontek itu ternyata ada fatwa ulama, salah satunya Dr. Abdul Azam, ketika hasil rapot kita, hasil contekan itu haram digunakan dari ijazah yang kita gunakan. Turunannya gimana? Ketika ijazah kita ini hasil contekan, kemudian kita ngelamar di tempat pekerjaan, hasil yang kita kerjakan itu hasil yang kita dapatkan dengan ijazah ini. Ini Dr. Abdul Azam. Udah pada kaget itu, ya. Pada itu kaget karena ada sekolah. Karena bagi mereka itu nyontek, kemudian apa namanya itu ya itu kayak orang hal yang biasa. Apalagi sekarang itu kalau bawa laptop apa namanya itu HP gitu ya, tinggal di Google, di search, di cap GT gitu ya, ada semua jawaban. Padahal di zaman kita, di zaman pas Dr. Abdul Azam itu memfatwakan itu enggak seperti itu. Bahwa ujian itu yang kita kerjakan hasil pikiran kita. Seberapapun kita dapatkan itulah yang keberkahan yang kita dapat. Jangan hasil dari contekan, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, itu baru pelajar. Apalagi kalau dunia pekerja, gitu ya. Dunia pekerjaan itu banyak sekali sikut sana, tendang sana sini. Hati-hati. Ya. Jangan sampai hasil kerja seperti ini
kita berikan kepada anak dan istri kita. Bisa jadi bahwa itu akan membawa hal-hal yang negatif daripada dirinya. Ya, mungkin perilakunya jelek, perilakunya yang macam-macam ini dari hal ini seperti ini. Ya, jangan membuat masalah selanjutnya. Yang penting kita sedikit tapi berkah. Yang penting kita itu keberkahan yang didapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan anak kita anak-anak yang soleh dan soleh dan istri yang soleh. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, yang ditakuti oleh Rasulullah SAW itu adalah nafsu as-sahwati fi butunikum wa furujikum, dan kemaluan. Naudzubillah min dzalik. Kalau sekarang ya banyak lagi pelampiasan nafsu, tontonan, ya, video-video macam-macam ya, itu yang mengarahnya ke sana gitu. Wa masalihatil fitan, dan fitnah-fitnah yang mengarah ke sana maksudnya. Orang membuat konten, orang membuat film, orang yang membuat video yang arahnya kepada kemaksiatan, suruh jauh kemaluan-kemaluan itu kalau misalnya dihitung dosanya itu bisa dosa jariah. Yang melakukannya, yang membuat, kemudian melakukan perzinahan, yang menonton kemudian dia menyebarkan lagi terus. Ya, ini hati-hati. Karena inilah banyak kaum-kaum yang sebelum Nabi Muhammad itu dihancurkan karena kemaluan, ya, fitnah kemaluan. Terjadi fitnah kemaluan, ya, terjadinya prostitusi, zina di mana-mana. Apalagi sekarang di zaman kita ada lagi LGBT dan macam-macam. Di zaman kita ini komplit, Pak. Ya. Fitnahnya Nabi Lut ada. Ya, fitnahnya semuanya adalah, ya. Maka kita harus berhati-hati, harus pegang teguh yang namanya agama Islam, karena kita hidup di akhir zaman. Wa masilatul fitan, dan fitnah-fitnah yang mendorong ke sana. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, hawa nafsu ketika ketika marah, ya. Hawa nafsu ketika marah ini juga yang bisa merusak tatanan masyarakat. Ini adalah hawa nafsu ketika marah. Ya, peperangan, konflik terjadi itu bukan karena awalnya dari marah kan gitu ya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, laisa syadid bisur'ah, kata Rasulullah SAW. Innamal syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya. Rasulullah SAW bersabda, laisa syadid, orang yang kuat itu bisur'ah, bukanlah menang yang dalam bergulat. Ya. Kalau di zamannya Nabi dulu itu olahraga itu yang populer adalah gulat, karena gulat bisa dikatakan orang kuat. Dulu waktu saya ikut grup pingpong lagi di Sentul gitu ya, saya tausiah pagi-pagi itu, ternyata Rasulullah SAW pernah mengalahkan juaranya gulat di Jazirah Arab, namanya Rokanah. Dia besar, bertubuh besar, kuat, sekali main pasti menjatuhkan lawan. Saya waktu itu membahas ini, Pak, Ibu, ya. Saya tidak mengajak bapak-bapak yang main pingpong itu melihat kerasulannya. Kalau kita sudah melihat Rasulullah, jelas Rasul menang. Tidak. Tapi bagaimana kita melihat bahwa Nabi Muhammad SAW ini sebagai seorang manusia, tapi berani dia menghadapi Rokanah itu seorang juara. Yang pertama, kalau itu syarahnya hadisnya ya, yang pertama bahwa Rasulullah itu punya keyakinan yang penuh
bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan ditolong Allah, karena Rasulullah itu seorang nabi, seorang yang pelaku kebaikan. Nah, ini harus yang bisa kita lakukan, harus maksudnya bisa kita tiru sebagai manusia. Kita harus yakin bahwa ketika kita selalu dan senantiasa melakukan kebaikan, insya Allah Allah selalu menolong kita, walaupun dalam kondisi yang sangat berat dan lawan kita sangat kuat, ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah ternyata memang tiap harinya menjaga fisik. Ya, kemarin waktu kita mau bahas tentang adab kita itu, salah satunya menjaga kesehatan dan olahraga. Ya. Dan karena beliau ini sering olahraga, kemudian beliau tahu taktiknya gulat, ya. Beliau bisa menjatuhkan Rokana sang juaranya Jasirah pada saat itu. Ya, bukan karena dia karomah sebagai rasul, bukan, tapi kita melihat bahwa ini ada sebagai manusia yang bisa kita tiru, Bapak ada di sekalian. Ya. Ini yang maksudnya manfaat yang kita bisa ambil di pelajaran itu, bahwa Rasulullah walaupun bertubuh badan sedang tapi bisa mengalahkan bertubuh kuat dengan keyakinan kepada Allah. Ya. Laisa syadidul bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pergulatan. Innamal syadid, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang-orang yang memiliki nafsu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang-orang yang dapat yang menguasai dirinya indal ghadab, ketika kita marah. Wah, susah itu. Dalam kondisi marah kita harus menguasai amarah kita, kontrol diri lah istilahnya. Nah, ini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menolong kita, gak mungkin. Ya. Karena ayat yang tadi yang saya bacakan di awal, wa ma abra'u nafsa inan nafsa la amaru bisu. Ya. Illa ma rahima rabbi innallaha ghafurur, inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Dan bila aku itu terlepas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu adalah yang mendorong dan kejahatan, kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang diberikan rahmat dari Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Allah. Jadi ketika kita marah itu, Pak, itu yang sangat berat bagi kita yang biasa temperamentalnya itu tinggi gitu ya. Ya. Dia selalu menaikkan emosi dan macam-macam itu. Ini kalau dia bisa menahan amarahnya, itu orang yang kuat, kata Rasulullah. Ya. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang mungkin barangkali kacau gitu ya, konflik gitu ya, peperangan kayak gitu. Itu seorang komandan harus betul-betul bijak gitu. Kalau misalnya dia tidak bisa mengendalikan emosinya, habis semua pasukannya. Dia harus mengandalkan taktiknya, dia harus bagaimana mengatur emosinya supaya bisa strateginya ini nyampe, bisa menguasai medan, kan gitu ya. Makanya kita juga harus begitu. Rasulullah SAW juga menasihati kita ketika kita ini sudah dihinggapi amarah. Ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi berdiri, amarah itu datang gitu ya, cobalah Bu, Bapak ya, kita bersikap duduk. Ya. Kalau nggak bisa duduk ya tiduran aja tidur. Jadi kalau misalnya bapak-bapak misalnya dimarahin istrinya nih, ya misalnya, mudah-mudahan ini nggak ada di sini lah ya. Kita tahu sama tahu lah. Ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau dimarahin ya secara ekstrimnya misalnya
tinggal tidur, nggak masalah, karena itu sudah Rasulullah. Daripada kita ribut sama istri kan gitu ya, lah tinggalin aja tidur. Berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur aja. Tapi lebih bagusnya di Tibun Nabawi, kita mengambil air wudhu, kita basuh muka, kita wudhu, kemudian baru sampai selesai, kemudian sholat. Itu lebih aman dan nyaman. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melawan nafsu dalam diri kita ini, nasihat Rasulullah SAW pada kita. Jadi ini menjadikan tonggak pelajaran bagi kita bahwa kita memang terus dan senantiasa melawan dan bagaimana menaklukkan nafsu kita. Ya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, afdalul jihad, jihad yang sebesar-besarnya jihad, kata Rasulullah SAW, ayujahada rajulu nafsahu wa hawah. Ya. Jihad yang paling utama, kata Rasulullah SAW, jihad yang paling afdal, yang paling tinggi adalah jihad yang melawan dirinya sendiri. Ketika ada dalam diri kita pengen hasad, pengen iri, pengen hasud gitu ya, kita lawan tuh ya, lawan, jangan sampai kita ini hasad sama orang. Kalau dalam satu kelompok misalnya pas kita lagi ngumpul sama bapak dan ibu gitu ya, bapak-bapak dan ibu, ada yang mau ngomongin orang lah, mau hasadin orang, mau iri, udah kita tahan, nggak usah ikut-ikutan ya. Nah, itu paling utama katanya ya, melawan diri kita. Wahwa dan hawana, hawa-hawa yang pengen melakukan kejelekan. Ini bagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika sama Zulaikha itu ya, ditawari dengan begitu indahnya ya, kalau bagi seorang laki-laki. Tapi Yusuf tahu bahwa ini adalah perbuatan yang haram. Dia menahan hawanya, dia nggak mau meninggalkannya. Itu pas saat-saat seperti itulah saat-saat yang berat bagi orang yang melakukan dan melakukan hawa nafsu. Dan kata Rasulullah, ketika bisa kita melakukan itu, inilah afdalul jihad. Ya. Udah jam 19.05 lagi, Pak. Hah? 20 ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kadang memang nafsu tidak terasa, tapi bisa timbul karena lingkungan kita. Ya. Makanya kita perlu adanya kontrol, ya, kontrol pada diri kita. Pentingnya kita paham bahwa kita ini muraqabah, pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menahan hawa nafsu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya orang yang mengikuti hawa nafsu, kata Rasulullah, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Ya. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa taba'an, hatta yakunu hawahan taba'an lima jitu bih. Sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum, dan tidak beriman seseorang dari kalian hatta yakuna hawa taba'an, sampai dia itu menaklukkan hawa nafsu dirinya untuk mengikuti lima jitu, apa-apa yang aku bawa, kata Rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sirah sejarah ya, bagaimana hebatnya Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Dengan pertolongan Allah banyak orang yang ikut masuk Islam, tapi ada juga yang tidak menolak, ada juga yang memang tidak mau ya.
Walaupun dia gengsi dengan adatnya, gengsi dengan kedudukannya, gengsi dengan jabatannya, tapi mereka tidak mau menaklukkan hawa nafsunya dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau kita lihat di sirah, Abu Jahal itu sebenarnya juga suka dengan Al-Quran yang dibacakan Rasulullah. Tapi karena dia sudah terlanjur dipandang oleh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, dia egonya, dia nafsunya tidak mau mengikuti Rasulullah. Demikian pula seharusnya kita. Islam ini sudah diberikan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dalam surat Al-Maidah. Bahwa dalam hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agama ini. Islam itu sudah sempurna, dan Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita ingin memilih jalan hidup, bukan jalan hidup Islam yang kita pakai. Kadang kita pakai dari ajaran Darmo Gandul, tahu Darmo Gandul Pak ya? Dari mana entah gitu ya. Itu nggak jelaskan kitabnya. Udah dijelaskan bahwa yang namanya kita menanamkan keluarga itu dengan tauhid pertama kali misalnya. Ini misalnya. Tauhid, perkenalkan keluarga kita dengan Allah. Ini enggak. Selalu saja yang diutamakan, yang didahulukan adalah materi. Akhirnya jangan disalahkan keluarga kita karena kita menanamkan dengan perkenalan materi. Orangnya, timbangannya, penilaiannya selalu dengan materi. Bukan karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya Bapak dan Ibu sekalian mendidik anak. Anak kita memakai pakaian. Pertama kali kita harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah, ini pakaian dari Allah Subhanahu wa taala. Pakailah dengan bismillah. Jadi anak itu sudah berpikiran bahwa ini betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya itu hanya sebagai perantara. Kalau ini kan enggak, Pak, ya. Maksudnya dari sebagian yang lain, maksudnya bukan kita. Nih, Bapak beliin ini baju yang bagus biar dedek cantik. Seolah-olah itu adalah bahwa saya seorang bapak yang hebat. Bukan. Jangan seperti itu Bapak dan Ibu. Tanamkan kepada anak-anak kita tauhid, sehingga ketika dia mendapatkan perolehan karunia, mendapatkan nikmat, itu memang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bapak dan ibunya. Walaupun bapak ibunya sudah tidak ada, bisa tidak meninggal, bisa. Jadi anak itu tidak akan kesusahan, tidak ada kaget gitu loh. Karena semua hidup dan matinya, rezekinya itu semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kan kita enggak. Ketika ada orang yang meninggal, seorang bapak atau orang yang punya mata pencaharian meninggal, udah kaget, udah takut semua, khawatir. Bagaimana hidupnya nanti anaknya, bagaimana hidupnya hisab. Padahal dia hidup sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi itu semuanya milik Allah dan semuanya adalah tanggungan Allah. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang-orang beriman. Ya kalau Allah sudah menyatakan walinya orang beriman, apalagi yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian. Kita hidup semua ditanggung Allah, mati kita juga di Allah, rezeki kita sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan khawatir bahwa Allah akan menjamin ketika kita beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah walinya orang-orang beriman yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada menuju. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya-bahaya nafsu yang ada pada diri kita. Makanya Syekh Abu Bakar Al-Jarjari ini menerangkan dalam buku ini bagaimana sangat pentingnya supaya kita bisa mengalahkan nafsu pada diri kita.
agar kita tidak terkalahkan dalam ibadah. Kita terus bersemangat, kita harus mengalahkan nafsu. Karena nafsu itu mengajak kepada hal-hal yang lalai. Karena nafsu itu mengajak hal-hal yang kita itu supaya santai. Nah, ini harus kita perangi dalam diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan hal yang bagus, hal yang berhasil, hal yang sukses, kita harus bersungguh-sungguh untuk melawan yang namanya kemalasan, kelemahan, ya. Supaya kita ini ibadahnya memang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan Allah, ya. Lanahdiyanahum, dan sungguh aku akan bukakan jalan-jalan Allah. Ya. Wa innallaha ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, kata jahada ini penting, kunci suksesnya. Ketika kita bisa meniti di jalan Allah, Allah itu akan membukakan pintu-pintunya, ya. Dan kuncinya juga Allah akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Jangan bosan kita berbuat baik. Orang lain mengatakan kita ini sinting, gila, ada macam-macam lah. Kalau kita dalam berbuat baik misalnya kita, jangan dihiraukan. Karena kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah mendapatkan, maka kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya penting sekali kita untuk melawan nafsu kita supaya kita ini bersungguh-sungguh. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, adabul nafs, ada 4. Ini kesimpulan di buku adabul nafs ini, adab untuk memperlakukan diri kita ketika kita ingin sukses dunia dan akhirat, ya. Yang pertama, sering-seringlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena penting, yang namanya taubat ini kita nggak tahu ajal kita kapan datangnya. Kalau memang rumusan ajal itu datangnya tiba-tiba, kenapa tidak kita tuh sering dan senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, Rasulullah sudah menekankan kepada kita, ya ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni tubu ilallah mi'atun marat fil yaum, kata Rasulullah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertobat kepada Allah itu 100 kali dalam satu hari. Manusia yang mulia saja 100 kali, kita berapa kali? Ya. Kemudian tip yang kedua kata buku ini adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita supaya kita sukses, yaitu dengan muraqabah. Pengawasan Allah terhadap diri kita itu harus melekat, sehingga kita takut untuk melakukan kemaksiatan. Ketika kita berhati-hati dalam melangkah. Hadis Rasulullah SAW bersabda, ta'budullah ka'annahu yarah, fa illam takun fa innahu yarah. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu itu melihat Allah. Pasti kamu tidak bisa melihat, dan sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ya, jadi tahu bahwa Allah itu melihat kondisi kita. Innallaha ya'lamu ma yasna. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jadi orang korupsi, orang mencuri, orang merampok, orang berzina, itu sudah jauh dari muraqabah. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan imannya sudah lepas. Supaya tidak lepas Bapak Ibu sekalian, maka kita lekatkan bahwa pengawasan Allah itu terhadap diri kita. Kita ingin melakukan sesuatu, kita berpikir Allah pasti melihat. Ketika kita ingin melakukan maksiat, Allah melihat. Hari kita melihat. Kemudian yang ketiga kata buku ini, muhasabah. Ya, terus kita muhasabah Bapak Ibu sekalian. Amal kita ini diterima sama Allah atau tidak? Bekal apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah? Ya,
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap insan, setiap diri itu perhatikan apa yang kalian kita bawa di hadapan Allah nanti. Ya. Muhasabah terus Pak. Ya. Kalau kita misalnya berbuat yang tidak senonoh, ya banyaklah kita beristighfar. Jadi kita selalu berhati-hati di sini. Evaluasi terus amal kita. Apa sih amal yang bisa kita bawa? Apa sih amal yang hangus di kita? Dan kita perbaiki terus perbaiki. Karena tempatnya untuk perbaikan diri itu di dunia. Kalau sudah di alam kubur, di akhirat kita nggak bisa lagi. Mumpung di dunia ini Bapak dan Ibu, kita perbaiki terus. Jangan merasa puas, jangan merasa pintar, jangan merasa waktu kita sudah hebat, jangan. Karena inilah pintu dari setan untuk menghapuskan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tip yang di pengarang ini dinasihatin kepada kita adalah al-mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Persoalan akhirat bukanlah persoalan main-main katanya ya. Persoalan akhirat harus nomor satu. Rasulullah saja sudah mengedepankan bagaimana akhirat itu menjadi tujuan hidup kita. Kalau Rasulullah ingin kayak udah ditawarin malaikat Pak ya. Pembedaran bumi ini sudah ditawarkan, tapi Rasulullah nggak mau. Tapi bagaimana kehidupan akhirat itu kita ambil. Tapi jangan sampai kita meninggalkan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini adalah wasilah atau media fasilitator untuk menuju ke akhirat nanti. Maka kita bersungguh-sungguhlah dengan hal ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kekurangan itu datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas pembahasan kitanya yang pada saat ini tadi kita sama-sama pembahasannya berbagi banyak waktu yang menghinggapi kita. Kita hanya bisa mohon sama Allah. Semoga kita diberi kesempatan untuk mengendalikan hawa nafsu dan kita semua bisa menjalani hidup ini mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Amin. Baik jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita masih berakhir. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan Bapak Ibu dalam menyiarkan kajian pada malam ini. Semoga akan terus bertambah jemaah yang mengikuti kajian pada malam Sabtu ini. Tanpa saya juga mengucapkan terima kasih pada Ibu yang telah bekerjasama menyiapkan konsumsi untuk kegiatan kajian pada malam ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan yang banyak dan menjadikan berkah untuk ibu-ibu dan warga. Amin. Baik sekalian, kita tutup saja kajian malam ini dengan sama-sama kita berkata dan mengamalkan majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.